Halo, apa kabar teman-teman semua? Assalamualaikum. Balik lagi dengan aku Ade di channel Mama Mimi di China. Nah, teman-teman, di video kali ini aku mau nyapa teman-teman semuanya lagi dan aku mau berbagi cerita karena udah banyak sekali teman-teman yang nanyain pertanyaan yang sama. Jadi tadi aku sudah bikin catatan sedikit untuk jawab pertanyaan teman-teman semua yang ada di kolom komentar beberapa minggu ini. Nah, yang pertama tentang kenapa aku dan Mimi lama sekali di Indonesia. Terjadi apa aja sih selama kita di China seperti itu, kenapa kita pulang kali ini itu lama banget nggak pulang-pulang ke China. Jadi teman-teman semua, selama COVID-19 dari awal tahun 2020 sampai tahun ini 2023 kita itu belum pernah pulang ke Indonesia sama sekali. Jadi terakhir kali aku pulang ke Indonesia itu waktu hamil Emi di bulan 6 atau bulan Juni tahun 2019. Jadi itu sebelum ada corona atau COVID-19 ya teman-teman. Jadi pulang kita ke Indonesia sekarang itu adalah mudik pertama aku setelah bertahun-tahun atau sekitar nggak lama banget sih, sekitar 3 tahun lebih, 4 tahun lah, hampir 4 tahun dari 2019, 20, 21, 22, 23, jadi 4 tahun aku nggak pulang ke Indonesia. Dan ini tuh bener-bener pertama kali anakku si Mimi itu ke Indonesia, dan ini juga pertama kali dia ketemu sama keluarga-keluargaku di Indonesia, neneknya, kakeknya, terus bibi dan juga om dan juga poyangnya atau nenek dari aku, karena ini adalah pertama kali cucunya ibu pulang atau datang ke Indonesia. Jadi kita mutusin stay agak lama nih teman-teman di Bengkulu supaya Emi bisa lebih kenal sama keluarga-keluargaku di Indonesia, lebih dekat sama neneknya, dan yang paling penting lebih mengenal lingkungan yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi selama aku di China, aku juga ajarin anakku bahasa Indonesia, tapi karena anakku itu 24 jam bisa dibilang itu aku yang urus teman-teman, seperti itu. Jadi seperti yang teman-teman tahu, papanya Mimi itu dulu dari Mimi kecil dia kerjanya itu jauh teman-teman. Aku sering bikin video tentang ini dulu waktu aku masih di China. Jadi dia kadang 2 minggu itu pulang 1 kali, atau sekitar 1 bulan sekali, 1 bulan sekali 2 hari libur seperti itu, atau 2 minggu sekali 1 hari libur seperti itu teman-teman. Jadi karena Emi akan sekolah di China, waktu itu aku lebih banyak Mandarin ngajarin dia. Nah, jadi bahasa Mandarin itu nggak sama dengan bahasa Indonesia teman-teman. Jadi dari tingkat kesulitan untuk orang asing atau orang yang bahasa pertamanya itu bukan bahasa Mandarin, itu sangat sulit, seperti aku dan juga teman-teman yang lain. Bahkan ada teman-teman itu yang sudah lama sekali di China, dia nggak bisa bahasa Mandarin, atau bahkan orang China itu sendiri teman-teman, ada banyak yang belum atau enggak lancar bahasa Mandarin. Nah, biasanya untuk membiasakan anak-anak menguasai 2 bahasa sekaligus, apalagi bahasa Mandarin yang relatif sulit ya teman-teman, di sini kita butuh 2 lingkungan. Jadi untuk ngajarin Emi bahasa Indonesia juga, aku sama Emi tahun ini di Indonesia stay agak lama supaya Emi itu paham dan juga tahu kalau di dunia ini itu ada orang lain yang berbahasa berbeda dengan kemampuan anak-anak yang luar biasa, di mana dia memahami lingkungannya lewat semua panca indera dengan melihat, mendengar, dan juga mencoba mengucapkan apa yang lingkungannya ucapkan di sini. Mudah-mudahan Emi nanti saat kembali lagi ke China itu bahasa Indonesianya bisa lebih mudah untuk diajarkan teman-teman, karena sebelum ini
Emi dari lahir belum pernah ke Indonesia sama sekali. Jadi terhubung dengan keluarga itu hanya lewat VC atau video call ataupun voice note teman-teman, seperti itu. Nah, alasan yang kedua kenapa sih aku sama Mimi lama sekali di Indonesia nggak pulang-pulang, padahal Papa Mimi dan juga neneknya Mimi udah kangen, udah rindu sama putrinya dan juga cucunya. Jadi teman-teman, tahun ini mudah-mudahan semoga lancar, Mimi mau masuk sekolah TK. Jadi kalau di sana itu TK, mereka anak-anaknya waktu liburnya itu sama dengan waktu libur SD dan juga SMP maupun SMA teman-teman, di mana libur paling panjang itu cuma ada di liburan musim panas sekitar bulan 7 sampai bulan 8. Jadi bulan 9 itu masuk seperti itu teman-teman, masuk sekolah lagi. Sementara liburan hari raya di Indonesia beberapa tahun ini itu selalu mundur ke bawah teman-teman, atau dari bulan sekarang, kalau tahun ini bulan April, tahun depan kemungkinan April lagi, terus jadi Maret, seperti itu. Jadi akan kemungkinannya akan sedikit sulit kita ketemu hari raya bulan 7 dan juga bulan 8 atau saat musim panas, seperti itu teman-teman. Jadi kemungkinan kita untuk, walaupun kita mudik, kemungkinan kita untuk ketemu hari raya dan juga merayakan hari raya bersama keluarga dan juga Emi itu sedikit kecil, kecuali kita minta izin libur ke gurunya nanti di PAUD atau di TK sana teman-teman. Jadi tahun ini aku ajak Mimi lebaran dari Idul Fitri sampai Idul Adha nanti barengan bersama-sama sama keluarga di Indonesia. Walaupun papanya belum bisa tahun ini, setidaknya dulu papanya juga pernah merayakan hari raya di Indonesia, seperti itu teman-teman. Dan alasan yang ketiga yaitu selama kita 4 tahun nggak pulang teman-teman di Bengkulu atau di Indonesia, udah banyak sekali peristiwa atau momen-momen yang aku sama Mimi dan Papa Mimi lewat, mulai dari nikahan adikku, nikahan ibu, dan juga lahiran anak adikku teman-teman, sampai anaknya sekarang sudah mau sekolah juga, sudah besar seumuran sama Emi, kita baru bisa pulang. Jadi untuk melepas rindu keluarga dan juga aku sama Mimi sama keluarga juga, kita di sini stay agak lamaan teman-teman, mumpung ada waktu pulang dan juga ada kesempatan pulang tahun ini. Nah, pertanyaan ini udah aku jawab panjang sekali teman-teman, mohon maaf kalau agak kepanjangan. Dan yang kedua, ada pertanyaan lumayan banyak. Ini bukan pertanyaan sih sebenarnya, ini seperti masukan, saran, dan juga imbauan ya untuk aku dan keluarga biar bisa belajar seperti teman-teman yang lain, Uni Santi, Kak Tika, dan juga Kak Yeni, untuk jualan makanan Indonesia di China. Nah, untuk pertanyaan atau masalah ini sebenarnya aku udah cerita sama suamiku dan kayak ngajakin dia juga untuk jualan seperti itu. Sampai sekarang pun aku masih sering ngobrol sama suamiku, pendapat dia tentang gimana sih kalau nanti kalau aku pulang ke China aku coba jualan seperti itu, karena di sana juga banyak sekali anak-anak, terus anak muda, kaum muda di sana yang tertarik dengan Bali seperti itu teman-teman. Kalau seandainya di sana itu aku lagi ketemu sama anak-anak muda di sana, mereka pasti nanyanya tentang Indonesia itu tentang Bali teman-teman, seperti itu. Jadi mungkin untuk jualan di China ini aku sih usahakan untuk rembukan atau kompromi sama keluarga, terutama sama suamiku teman-teman, karena suamiku dia masih kerja dan pekerjaannya itu full time teman-teman.
dimana ada 1 bulanan itu istirahat cuma sedikit 2-3 hari, karena kebetulan tahun ini kakaknya Mimi juga mau kelulusan atau mau tamat SMP teman-teman, dimana dia juga mau masuk SMA dan butuh biaya seperti itu. So untuk ninggalin pekerjaannya atau lepas pekerjaannya sekarang itu dia masih sedikit keberatan, tapi untuk hal ini masih aku usahakan teman-teman, mudah-mudahan ketemu jalan keluarnya untuk bisa jualan masakan Indonesia dan juga cemilan-cemilan ataupun barang dari Indonesia di Hue Xi'an, tempat kita tinggal di sana. Dan pertanyaan yang ketiga, kapan pulang? Kenapa lama sekali? Apakah aku sama Amy itu mau tinggal dan menetap di Indonesia, nggak balik lagi ke China seperti itu? Ini mungkin teman-teman nanya karena kita di sini udah lumayan lama teman-teman. Kita sudah 2 bulan di Indonesia. Jadi kita pulang itu nanti bulan Juli, sekitaran habis yummy. Apa yummy? Enak. Apa yang enak? Dia makan donat di sana teman-teman, tapi dia makan donat di sana, tapi mukanya lagi cemong. Next time aja ya kita. So timingnya dia lagi cemong teman-teman, habis makan donat, coklat semua di sini. Jadi kita pulang nanti habis Lebaran Idul Adha atau Hari Raya Kurban, sekitar bulan Juli awal. Dan juga aku sudah beli tiket, sudah kabarin Papa Mimi, dan juga udah booking hotel juga untuk nanti di Jakarta. Dan mohon doanya juga untuk teman-teman, semoga nanti lancar semuanya untuk kita balik ke Cina. So juga mohon doanya juga untuk Amy, semoga nanti lancar, dia mau masuk sekolah nanti setelah pulang. Dan dan semoga halo, dan semoga bahasa Indonesianya lebih lancar karena di sini udah 2 bulan ya, harus lancar. Oke? Halo, harus bisa ya. Halo, apa makan apa? Enak, enak. Ibu panggil, coba panggil ibu. Oh iya teman-teman, jadi kemarin itu aku cerita. Jadi kemarin itu malam-malam dia belum tidur, terus aku lagi tidur nyamping seperti itu. Dia, aku senang sekali karena malam itu dia kayak gerakin badan aku seperti itu, terus dia manggil ibu, ibu. Itu pertama kali dia manggil aku dalam bahasa Indonesia, dengan ibu, ibu. Jadi di sini dia belajar manggil ibu. Alhamdulillah, senang sekali. Sudah bisa manggil ibu, terus sudah bisa manggil neneknya. Neneknya, Nek Ca. Iya, Nek Ca. Sudah banyak kosakata, kata kerja, dan juga kalimat-kalimat pendek yang dia udah bisa ucapkan selama di sini teman-teman. Jadi untuk teman-teman juga yang anaknya belum bisa atau belum lancar berbahasa Indonesia ataupun belum lancar berbahasa Mandarin atau bahasa kedua selain bahasa Indonesia, teman-teman semuanya tenang saja, tetap sabar dengan anak-anaknya, karena kemampuan linguistik atau kemampuan berbahasa anak-anak itu beda teman-teman. Kita aja yang karena kita aja yang udah tua, yang udah ngerti caranya menghafal, udah ngerti caranya belajar mentranslate bahasa atau kata-kata bahasa kosakata seperti itu teman-teman, itu saja masih susah. Contohnya aku sendiri yang udah 4-5 tahun tinggal di China tapi belum lancar, belum bisa tulisan dan juga sebagainya, nada bahasa Mandarin. So untuk ibu-ibu semuanya,
So untuk ibu-ibu semuanya yang anaknya masih berjuang untuk menguasai 2 bahasa dan juga berjuang dari omongan-omongan tetangga, pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang kenapa anaknya belum bisa berbahasa atau ngomong dengan 2 bahasa. Teman-teman harus tetap sabar dan juga tetap kuat dan juga semangat untuk ngajarin babynya. Pasti bisa, karena anakku sudah menunjukkan perkembangan berapa bulan ini teman-teman. Diajarin sama neneknya, diajarin sama bibinya dan juga keluarga di Indonesia. Kenapa dia itu belajar lebih cepat di Indonesia teman-teman? Karena dia bisa membedakan atau bisa memahami perbedaan antara 2 bahasa ini tadi. Jadi dia bisa memahami kalau ngomong sama keluarga Indonesia itu nggak bisa pakai bahasa Mandarin. Jadi awalnya Emi berbahasa Indonesia itu seperti itu di sini teman-teman. Jadi dia nggak bisa saat dia ngomong ke bibinya atau ke neneknya dan keluarga lain di sini, dia kayak paham kalau yang dia omongin dalam bahasa Mandarin itu nggak dimengerti sama keluargaku di sini teman-teman. So dia akhirnya nanya aku ataupun dia mendengarkan ucapan dari keluarga di sini dan mengulanginya seperti itu teman-teman. Sampai hari ini dia sudah lumayan banyak, senang sekali. Semoga nanti bisa share ke teman-teman video saat dia berbahasa Indonesia. So terima kasih banyak teman-teman udah ikutin video aku hari ini. Semoga selalu bahagia, selalu sehat untuk teman-teman semuanya, kakak dan juga adik-adik ataupun om tante semuanya. So sampai jumpa. Bye-bye teman-teman semua. See you next video.